Sejarah perkembangan geografi klasik. Sejarah perkembangan geografi klasik merujuk pada era Yunani kuno dan Romawi, di mana pemikir-pemikir terkemuka pada masa itu berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman awal tentang geografi. Tokoh-tokoh seperti Eratosthenes, Strabo, dan Ptolemy adalah beberapa figur yang berperan penting dalam perkembangan geografi klasik. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perkembangan geografi klasik. 1. Eratosthenes, seorang ahli matematika, astronom, dan penulis Yunani yang sering dianggap sebagai salah satu bapak geografi klasik. Ia adalah orang pertama yang mengukur keliling bumi secara akurat menggunakan metode trigonometri dan mengembangkan konsep garis lintang dan garis bujur. Meskipun tidak menghasilkan nilai yang sangat akurat, perhitungan Eratosthenes memberikan perkiraan yang relatif dekat dengan nilai sebenarnya dan memberikan bukti bahwa bumi memiliki bentuk bola. Metode ini menunjukkan pemikiran ilmiah yang maju pada masanya dan merupakan salah satu langkah awal dalam pemahaman tentang ukuran dan bentuk bumi. Salah satu karya terkenal Eratosthenes di bidang geografi adalah Geographika, yang merupakan karya yang mencakup deskripsi luas tentang dunia yang diketahuinya pada saat itu. Karya ini adalah salah satu upaya pertama untuk menyusun pengetahuan geografis yang luas menjadi salah satu karya yang terorganisir. Dalam Geographika, Eratosthenes memberikan deskripsi tentang berbagai wilayah di dunia, termasuk wilayah Yunani, Mesir, Afrika Utara, Asia Barat, dan sebagian wilayah Eropa. Ia memberikan informasi tentang lokasi geografis, bentuk wilayah, perbatasan, sungai, dan pegunungan di setiap wilayah yang ia bahas. Salah satu kontribusi paling penting dari karyanya adalah pengenalan konsep garis lintang dan garis bujur sebagai metode untuk memetakan bumi. Eratosthenes mengembangkan sistem koordinat geografis yang menggunakan garis lintang dan garis bujur sebagai acuan untuk menentukan lokasi suatu tempat di bumi. Geographika memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan geografi klasik. Karya ini menjadi bagian dasar karya-karya geografi selanjutnya, termasuk karya Strabo dan Ptolemy. Meskipun sebagian besar karya Eratosthenes yang asli telah hilang, namun cuplikan dan kutipan dari Geographika masih ada dalam karya-karya di penulis lainnya, yang memungkinkan kita memperoleh pemahaman tentang kontribusinya yang penting dalam pengembangan geografi pada periode klasik. 2. Strabo, seorang sejarawan, penulis, dan geografer Romawi. Karya terkenal Strabo di bidang geografi adalah Geographic Hypogenesis atau pemandu geografis. Karya ini merupakan karya monumental yang terdiri dari 17 volume yang mencakup deskripsi rinci tentang berbagai wilayah di dunia pada masa itu. Dalam Geographika, Strabo menggabungkan pengetahuan geografis yang ada pada zamannya dengan deskripsi tentang sejarah, budaya, dan aspek lain dari wilayah-wilayah yang ia bahas. Karya ini berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi pembaca untuk memahami berbagai aspek geografi dan karakteristik wilayah-wilayah yang dijelaskan. Strabo membagi karya ini menjadi beberapa bagian geografis, termasuk Asia, Eropa, dan Afrika. Ia memberikan deskripsi tentang tempat-tempat penting, perbatasan, rute perdagangan, sungai dan gunung, serta fenomena alam lainnya di setiap wilayah. Strabo juga mencakup informasi tentang suku-suku, kebiasaan, dan keadaan sosial di wilayah yang berbeda. Selain itu, deskripsi wilayah yang diberikan Strabo juga membahas tentang konsep geografi teoritis. Ia memberikan pandangan tentang bagaimana manusia dan lingkungannya saling berinteraksi dan bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi perkembangan budaya dan peradaban. Geographika yang ditulis oleh Strabo merupakan salah satu karya geografi terpenting dalam sejarah. Karyanya memberikan landasan penting dalam pemahaman geografi pada periode klasik dan juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan geografi selanjutnya. Deskripsi terperinci, analisis teoritis, dan penggabungan antara geografi fisik dan manusia menjadikan karya Strabo sebagai sumbangan yang berharga dalam pemahaman terhadap dunia pada masa saat itu.
Yang ketiga, Claudius Ptolemeus, yang dikenal sebagai seorang ahli astronomi dan geografer Yunani Romawi, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan geografi klasik. Karya terkenal Claudius Ptolemeus atau yang dikenal juga Ptolemy dalam bidang geografi adalah Geographic Syntaxis atau sistem geografis. Karya ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah kartografi dan geografi. Ptolemy menyajikan sebuah perpaduan komprehensif tentang pemetaan dunia yang dikenal pada masa itu. Karya ini terdiri dari 8 buku dan mencakup deskripsi tentang lebih dari 8.000 tempat di seluruh dunia termasuk Eropa, Asia, dan Afrika. Salah satu kontribusi utama Ptolemy adalah pengembangan sistem proyeksi kartografi yang dikenal sebagai proyeksi Ptolemaic. Proyeksi ini menggunakan garis lintang dan garis bujur sebagai acuan dan memungkinkan pemetaan wilayah secara lebih akurat. Ptolemy juga mengenalkan jaringan garis meridian dan paralel yang membentuk koordinat geografis. Selain itu, mengemukakan gagasan tentang lintang dan bujur yang dinyatakan dalam derajat dan menit yang masih digunakan hingga saat ini. Ia juga memberikan tabel koordinat geografis yang memuat lokasi berbagai tempat di bumi, meskipun beberapa koordinatnya tidak akurat. Buku yang dihasilkannya merupakan referensi utama bagi penjelajah laut, dan kartografer selama berabad-abad setelahnya. Karyanya memengaruhi pemetaan dan pengetahuan geografi di Eropa dan Timur Tengah, serta menjadi landasan bagi pengembangan ilmu geografi dan kartografi modern. Selain itu, karya lain yang dimiliki olehnya termasuk di dalamnya terkait dengan bidang astronomi yang dikenal sebagai Almagest, yang juga mencakup elemen geografi dalam hubungannya dengan astronomi. Pemikiran dan kontribusi tokoh-tokoh di atas memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan geografi klasik. Mereka mengembangkan konsep-konsep seperti koordinat geografis, garis lintang dan garis bujur, pemetaan dan metode pengukuran yang menjadi dasar pentingnya bagi perkembangan geografi selanjutnya. Pemikiran mereka juga menunjukkan perhatian terhadap hubungan antar manusia dengan lingkungan fisik dan pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Bagaimana menurut Anda?